Adik perlahan merentangkan tangannya, mencubit paha kakaknya. Kakak hanya fokus pegang botol, tidak mengeluarkan suara. Yang seramnya adalah, adik mengambil pecahan kaca, ditaruh ke sepatu kakak. Agar ibu tidak tahu, ia memasukkan pecahan kaca ke ujung sepatu. Ibu yang tidak tahu, memakaikan sepatu ke kakak. Meskipun kakak merasa ada yang ganjal, tapi karena autisme, kehilangan kemampuan bicara, kakinya sakit. Ia terus menggerakkan kakinya. Sayangnya tidak ada satupun yang sadar. Adik bersembunyi, diam-diam melihat. Kakak yang kesakitan langsung terbangun, sambil menghentakkan sepasang kakinya. Melihat ada keanehan, dokter mengira kakinya kesemutan, malah membawanya berkeliling. Sesampainya di rumah, ibu baru sadar, kaki kakak penuh darah. Tak ada yang menyangka, adik merasa cemburu. Saat kakaknya ada penyakit, ibunya lebih memperhatikan kakak. Ini membuat adik iri hati. Yang paling seram, demi mencari teman baru, ia mencubit tubuh kakaknya. Tapi kakaknya tidak merespon kesakitan. Teman adik ingin mencoba menarik baju kakak, lalu mencubit tangan kakak. Mereka mencubit dengan sekuat tenaga. Keduanya gembira. Mereka semakin akrab, menjadi teman dekat. Jangan remehkan. Keduanya melihat ada kucing, lalu membawanya. Nyawa kucing terancam. Coba lihat. Mereka mengangkat kucing, lalu dari atas melemparnya ke bawah. Untungnya salah satu kaki kucing hanya tergelincir, tapi kedua anak itu mengejar kucing. Melihat kucing belum mati, keduanya menunjukkan ekspresi tersenyum. Skal vi drepe den? Mener du? Kucing dibaringkan di lantai, lalu anak itu menginjak kepala kucing. Ikke. Den er varm. Alice memperhatikan, Sam lebih kejam darinya. Ia perlahan pergi, minta Sam menjauh darinya. Ini buat Sam kesal, tidak bisa menerima pengkhianatan Alice. Ia ingin balas dendam pakai kemampuannya. Kesempatan datang. Ia melihat kakak beradik berkenalan dengan teman bar. Mereka saling menyapa, tak disangka. Tiba-tiba ada suara. Ada batu terbang ke arahnya, hampir terkena Alice. Sam punya kemampuan mengontrol barang. Kali ini ia ingin membunuh Alice, tapi kakak Alice menghadangnya. Tidak ingin ada orang menyakiti adiknya. Sam sangat kesal, mengepalkan tangannya. Kakak Alice memejamkan mata. Ada kemampuan di antara mereka. Sam tercengang. Ia tidak tahu jika kemampuannya begitu besar. Ternyata kakak Alice juga ada kemampuan. Angel melihat ada pecahan pohon menusuk paha kak Alice. Sam menyentuh pecahan itu, tapi didorong Angel. Saat Sam pulang rumah, ibunya menanyainya, kenapa pulang larut malam? Ada kekesalan di dalam hati Sam. Saat ibunya merebus air, ia pakai kemampuannya untuk menggeser panci yang ada di kompor. Sam tertawa. Ibunya marah, ingin beri pelajaran ke Sam, tapi Sam memakai kemampuannya lagi, menjatuhkan panci ke kepala ibu, lalu menjatuhkan panci isi air panas ke kaki ibu. Ibu tidak bergerak. Sam tidak ada rasa penyesalan, hanya menyadari kemampuannya. Ia pakai kemampuannya mengontrol tetangganya, berdiri di jembatan. Saat ada cowok lewat, pria itu langsung membunuhnya. Melihat ada darah, Alice tahu ini pasti ulah Sam. Tak lama Alice menoleh. Ternyata Sam memperhatikannya, hanya terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. Apakah ia akan jadi target selanjutnya? Alice merencanakan sesuatu. Ia minta Sam naik jembatan untuk lempar mainan pesawat. Diam-diam berdiri di belakang Sam. Baru saja ingin dorong, tiba-tiba ada orang lewat. Ia hanya bisa bergegas langsung dorong Sam. Ini salah satu kesempatannya. Beberapa hari yang lalu, Sam pakai kemampuannya mengontrol teman Alice untuk membunuh ibu teman Alice sendiri. Alice tahu betul, ia akan jadi target selanjutnya. Ia mengambil pecahan kaca untuk bela diri. Apa yang ditakutkan? Ranting di bawah berubah jadi ular. Tiba-tiba ia ditarik ke dalam fantasi. Sam yang terjatuh tidak mati. Ia pakai kemampuannya untuk mengontrol Alice. Melihat tiga sosok berjalan mendekat, tapi ia tidak tahu jika sudah kembali ke dunia nyata. Di saat ini, sakit di tangan menyadarkannya.
Untungnya Alice hanya mengalami luka di kaki. Tapi ia tidak senang, karena tahu Sam tidak akan melepasnya. Saat pulang ke rumah, Sam melihatnya. Alice berbalik badan. Ia menyadari ibunya ambil pisau menatapnya. Curiga ini pasti dikontrol oleh Sam. Ia bergegas masuk ke toilet dan kunci pintu. Terdengar langkah kaki dari luar. Ibu bilang ingin beli sayur. Minta untuk jaga kakaknya. Setelah tidak ada suara, Alice keluar. Tapi ia sadar, kakaknya tidak ada di sana. Alice panik. Karena Sam ada di bawah, ia harus melindungi kakaknya. Tapi gips di kakinya sulit membuatnya bergerak. Ia berteriak. Seketika gips pecah. Ia juga punya kekuatan. Lalu bergegas keluar. Sam sedang mengontrol kakak Alice. Perang telah dimulai. Anjing di samping terus menggonggong. Alice dan kakaknya bergandengan tangan, menggunakan kemampuannya, mampu melawan Sam. Akhirnya Sam kalah. Baik dan jahat ada dalam satu pikiran. Tapi kita percaya sifat manusia itu baik, karena kakak tahu Alice suka menyiksanya. Tapi di saat bahaya, ia maju untuk membela adiknya.